Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Sarah Wayne dan pada pagi hari ini saya akan menjadi Master of Ceremony. Sebentar lagi ingin kami informasikan bahwa acara akan segera dimulai. Bagi rekan-rekan dan hadirin yang masih berada di luar ruangan, kami mohon dan kami persilakan untuk bisa masuk ke dalam Puri Agung Ballroom karena sesaat lagi acara akan dimulai. Namun sebelum acara dimulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, restroom atau kamar kecil berada di luar ruangan sebelah kiri. Bagi rekan-rekan dan teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah sholat, musola juga berada di luar Puri Ratna. Di Grand Sahijaya Jakarta, dalam situasi darurat, pintu keluar ada di sebelah kiri ruangan. For those of you who requires an interpretation device for Bahasa Indonesia to English translation, we do provide interpretation devices which is located at the right-hand side of the room. Please do make sure though to leave the devices on your seat before exiting the room. Dan kami informasikan juga kepada seluruh peserta untuk tidak membuang sampah sembarangan dan kami mohon untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Kami mohon dan juga mengundang teman-teman dan hadirin sekalian untuk post kegiatan hari ini melalui social media terkait dengan Conference on Indonesian Foreign Policy melalui Instagram, Twitter, TikTok, ataupun Facebook dengan menggunakan hashtag CIFP 2023 dan jangan lupa untuk mention at FPC Indo. Dan untuk agenda CIFP selengkapnya, Anda juga bisa melihat langsung di cifp2023.com. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pembicara dan juga tamu istimewa kita pada pagi hari ini. Kami persilakan dan mohon dengan hormat untuk dapat memasuki ruangan dan juga menempati tempat duduk yang telah disediakan. Acara akan kami mulai sesaat lagi. Hadirin sekalian, dipersilakan berdiri untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem, Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Thank you. Please be seated. Selamat siang semuanya. Saya Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia. Congratulations to the foreign policy community of Indonesia and to Pak Dino on convening this 2023 Conference on Indonesian Foreign Policy. Now more than ever, conferences like this are important to discuss the shared challenges we face and how we can work together to address them.
Challenges like the deeply distressing conflict in the Middle East, which has affected us all. As neighbours and close friends, Australia and Indonesia play a key role in shaping a region and world that is open, stable and prosperous. And I'm sure that many of you will play an important role in the future of our region as the next generation of foreign policy leaders. So I wish you all the best for a successful conference. Terima kasih. Dear friends, this is José Raudota, President of Timor-Leste. It is my pleasure to greet Foreign Policy Committee of Indonesia on yet another conference dealing with the state of our world today. We are living through exceptionally challenging times. The war in Vietnam, the war in Ukraine, and the tragedy, the catastrophe of the war on Gaza launched by Israel. In the midst of all of these and many other problems that humanity confront, it is difficult to be optimistic, to have hopes. But in such gathering like this, hosted by the Foreign Policy Committee of Indonesia, hosted by my friend Dido Jalal, that ideas, hopes can emerge for us to find opportunities, a light at the end of the tunnel. If not for all the problems of the world, at least for some. Maybe for the catastrophe near me, near us, near Indonesia, near Timor-Leste, and the catastrophe in Myanmar. For all of you, gathering on Foreign Policy Committee of Indonesia, my warmest greetings and the wishes of success. Thank you. Our story started back in 2014. From a small team, now we're growing into a big team full of passionate young people sharing one vision of promoting and shaping positive internationalism across Indonesia. How would you describe FPCI? Innovative, youthful, can-do spirit, idealistic, energetic. I think the way we convene our events, the scale of our events, the way we bring people together, the way we reframe foreign policy to the public, and the way we bring foreign policy to the grassroots, especially the youth, I think those things set FPCI apart from other peer groups. At FPCI, we are trained to be free independent thinkers, to think critically but intelligently and responsibly. To always challenge foreign policy assumptions, to create our own space fearlessly. At FPCI, we are trained to develop our leadership and collaborative skills. We are constantly challenged on how to get around obstacles, improvise, and get things done. Collaboration is the norm in FPCI, and every individual must bring out their personality. Critical thinking is compulsory, and a constructive attitude is a must in any circumstances. It is a unique and dynamic meeting point, where every stakeholder and the grassroots come together to interact as equal. At FPCI, we're always grouped with this mentality that nothing is impossible. When we organized President Obama's speech in 2017, everyone said that we can do it, but turns out we did it. It became the most important events of the years in Indonesia. Our annual conference, Conference on Indonesian Foreign Policy, or known as CIFP, has been certified by the Indonesian House of Record as the largest foreign policy conference in Indonesia and the world. Even in 2019, 11,000 people participated in person. In 2020, we organized the first virtual global town hall, joined by 9,700 participants from more than 80 countries with only 1 month of preparation. We organized a public forum with an Australian foreign minister with just 1 day notice, and we still pulled it off. In the midst of the pandemic, we convened the first Indonesia Net Zero Summit virtually. And this year, we successfully transformed it into the largest civil society-led climate summit in Indonesia.
where thousands of people from different backgrounds came together and critically discussed how we could all fight the climate crisis and realize a net zero world together. All of this because we resonate with what former Foreign Minister Ali Alatas said. Diplomacy is too important to be left in the hands of diplomats alone. COVID might have happened, but it didn't stop us. Instead, it was the momentum when we go even higher. Growing to be the largest foreign policy community, not only in Indonesia, but also in the Southeast Asia and the Indo-Pacific. Every time we reach the mountaintop, we ask, what's the next thing? We do not seek validation from anyone. In any circumstances, we are taught to always cling to our sense of idealism. We are encouraged to ask the right questions and take the right stand, to know what is right from wrong. For international relations students, an internship at FPCI is the hottest ticket in town, a badge of honor. In everything we do, we are trained to connect the dots between events, policies, and stakeholders. We're probably the only foreign policy group that does the door-knock approach. The farther you are, the more we want to know you, engage you, and collaborate with you. Our mission is to create an empire of the mind, to create a large and constantly growing community of foreign policy enthusiasts. To be a major stakeholder with an impact to Indonesia's foreign policy. This is why FPCI is not just an office. It is a foreign policy lab. It is our home, the breeding grounds for the future leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Foreign Policy Community of Indonesia dengan bangga mempersembahkan Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 dengan tema From Non-Alignment to Creative Alignment. Berikan tepuk tangan meriah hadirin sekalian for this wonderful event. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Sarah Wayne dan senang sekali pada pagi hari ini saya bisa memandu kegiatan acara kita. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pembicara dan juga seluruh tamu istimewa yang sudah hadir di tengah kita. And we'd like to also extend our warmest welcome to all of the ambassadors, diplomatic corps, and of course all the government representatives who have joined us today from 30 countries. Selamat menonton dan juga selamat bergabung kepada seluruh hadirin yang hadir secara daring ataupun online. Dan di mana Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP merupakan konferensi kebijakan luar negeri terbesar di dunia. Pastinya kita di Indonesia patut dan harus bangga karena konferensi kebijakan luar negeri terbesar di dunia bukan di Amerika, bukan di Tiongkok, bukan di Jepang, bukan di India, tetapi di sini di Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Dan bukan hanya itu, tetapi ini diorganisir oleh anak muda Indonesia atau Indonesia's Youth dan juga masa depan Indonesia. Buat tepuk tangan juga untuk masa depan Indonesia. Dan hadirin sekalian, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah membantu mensukseskan acara kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Cavino, Kopi Tubruk Gajah, Fox, Polytron, Delegation of the European Union in Indonesia, Embassy of the People's Republic of China, Hana Bank, PT Freeport Indonesia, TikTok Indonesia, Embassy of Australia in Indonesia, Tolak Angin, Herbal Medicine for Common Cold, Eagle, Bank Mayapada, PT Indonesia Morowali Industrial Park, Vina, Boeing, Vector, PT Triputra Agro Persada, Hiroto, Bank of China Jakarta Branch, Embassy of New Zealand, PT Riau Andalan Pulp and Paper. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh media partners di IFP 2023, Kompas TV, Rakyat Merdeka, Republika, B-Universe, Metro TV, Media Indonesia, Kata Data, Inilah.com, Asumsi, IDN Times, USS Feeds, Liputan6.com, Unexplained, Most Radio, Jakarta Bucket List,
TXT from IR, dan Now Dots. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra CIFP 2023. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu hadirin sekalian sebagai bentuk apresiasi. Dan pada hari ini juga hadirin dan teman-teman sekalian, ini juga sebuah momen yang istimewa karena tahun ini Conference on Indonesian Foreign Policy ingin memperkenalkan kepada seluruh hadirin maskot terbaru kami yang bernama Tera. Coba di sini sudah ketemu tadi dengan Tera atau mungkin sudah kenalan secara virtual atau online? Boleh raise of hands, tunjuk tangan. Nah ini dia, boleh tepuk tangannya. Say hello, halo Tera. Wah, boleh dada-dada melambai dulu menyapa semuanya pagi hari ini. Nah ini dia maskot terbaru kami Tera yang baru diperkenalkan secara langsung, secara live pagi hari ini. Dan jangan sedih, kita di sini juga memberikan kesempatan semuanya untuk berfoto bersama Tera di sela-sela sesi. Dan jangan lupa untuk bagikan fotonya dengan Tera ataupun acara-acara hari ini berbagai momen di sosial media dengan menggunakan hashtag CIFP 2023 dan juga mention @FPCI Indo di seluruh postingan. Sekali bertepuk tangannya. Terima kasih Tera. Atau mungkin kita bersama-sama bisa bilang halo Tera ya. 1, 2, 3. Halo Tera. Oke, nah sekarang Tera akan berjalan-jalan kembali dan nanti kita akan ada sesi foto-foto bersama, bisa curi-curi waktu dan juga kenalan langsung dengan Tera. Nah, selain bisa berkenalan dengan Tera, di sini kita juga ingin informasikan bahwa hari ini kita juga akan mengadakan FPCI Festival yang terletak di luar Puri Putri, di mana teman-teman semua bisa berkenalan langsung dan mengetahui lebih dalam lagi tentang program-program FPCI seperti FPCI Climate Unit dan juga 1000 Abrahamic Circles Project. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, go much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel harder and sorrow. Ways to get there, if you care enough for a living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. It is love, it's a dot for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we can
when I feel fear of dread. Stop age 16 and start living. Feel that always love's enough for us growing. Make a better world, so make a better world. Heal the world, Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are make a better place for you and for me. and the dream we were conceiving will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in praise. Then why do we keep strengthening life? What the world is calling for. It's legacy from family, being us fly so high that is where their spirits fly. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. This world is towards ourselves as Really get there if you care enough for a living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 You and for
You had to bear and carry. Right up the road, I'll say alone. If you just call me, 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 anytime call me. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on, lean on, lean on me. Lean on me, when you need a friend. Lean on, lean on, lean on, lean on, I'm gonna need somebody to lean on. I'm gonna need somebody to lean on. Sekali lagi tepuk tangannya untuk LSPR Choir. Luar biasa ya, pasti semuanya mendengarkan LSPR Choir ikut nyanyi bersama, sing along, dan pastinya semangat untuk melanjutkan dan juga memulai rangkaian CIFP 2023 pagi hari ini. Jangan langsung saja hadirin sekalian, selanjutnya untuk pembicara pertama kita pagi hari ini, pastinya semua di sini sudah familiar, and I believe the speaker needs no introduction sebetulnya, di mana beliau merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pasti langsung sudah tahu dong ya siapa. Dan beliau merupakan pendiri dan juga ketua dari Foreign Policy Community of Indonesia. Sudah tahu siapa? Pasti sudah tahu, langsung sudah ada dibacakan namanya Dr. Dino Patijala. Namun sebelum kami mengundang dengan hormat Bapak Dino untuk bisa naik ke atas panggung, mari kita terlebih dahulu saksikan bersama video mengenai diplomasi Indonesia di tahun 2023. Kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. It has been 12 months since Russian missiles first penetrated Ukraine. My deepest condolences for the victims of the ongoing conflict, and I would like to hear directly from Your Excellency what the latest situation in the conflict. Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Krisis global tidak akan bisa selesai, dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya.
Israel has declared it is at war after a sudden, unprecedented, and deadly surprise attack by Hamas this morning. Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah RRT dan presidensi atas kontribusinya bagi negara-negara berkembang melalui BRI. Welcome to our first APEC Leader Session. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Indonesia selalu terbuka melakukan kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Ritual dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin memulai dengan memberikan kabar buruk salah satu panelis kita, Dr. Riza Nur Arfani dari UGM yang seharusnya bicara dalam salah satu sesi tadi pagi meninggal dunia. Beliau meninggal jam 5 pagi dan saya atas nama keluarga besar FPCI dan seluruh hadirin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi beliau meninggal dalam melaksanakan tugas dan dalam menunjukkan kecintaan terhadap ilmu hubungan internasional. Jadi mari kita berikan tepuk tangan. Ikuti saya. Citizens diplomacy. Citizens diplomacy. Citizens diplomacy. Terakhir dengan penuh semangat.
Citizens diplomacy. Thank you. Para duta besar, ambassadors, and diplomats of foreign countries, may I ask you to rise so that we can honor you and recognize you? Indonesian ambassadors who are here, please rise. Diplomats, Indonesian diplomats, please rise. Pak Madi, everybody, please rise so we can recognize you. Pak Reslan, everybody. Pak Hertomo, yeah. Pak Sunten, yeah. Thank you very much. I want to say special thanks also to students who have come from all the way to Jakarta, dari UKSW, Universitas Satya Wacana. Raise your hand. Okay, good. President University, BINUS, UPN, LSPR, UTA 45, UAI, Mustopo, Universitas Nasional, dan banyak lagi. Thank you. Saya tahu banyak sekali kalian yang naik mobil, naik bus, berjam-jam untuk datang ke acara ini dan kami menghargai kehadiran kalian. Ya. Selamat datang di konferensi politik luar negeri terbesar di dunia. Ini adalah tiket kita, daftar 10.000 tadi malam dan kita udah tutup. Dan mereka tidak bisa semuanya masuk ke ruangan ini, mereka tersebar di ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Dan silakan nanti kita menyapa mereka. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena kita melihat para pemuda yang bekerja secara sukarela dan kita hitung waktu kerja mereka adalah 25.000 jam. You didn't hear me wrong. 25,000 hours to organize this conference. Jadi in other countries, maybe foreign policy not an attraction, but di Indonesia kita bisa membuktikan bahwa foreign policy dan global issues banyak mempunyai konstituen di dalam negeri. CIFP tahun ini spesial karena kita melakukan acara khusus, yaitu Foreign Policy Challenge for the Next President. Siapa capres yang paling siap, paling sigap memimpin Indonesia menghadapi dunia, dan yang menerima tantangan ini adalah 2 capres, yaitu Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo. Pak Anies akan bicara setelah sesi ini, dan Pak Ganjar akan bicara jam 6 sore. Dan acara kita ini agak beda dari forum lain, karena forum lain banyak yang ingin memplonco capres, meledek, menjegal, mempermalukan, dan lain sebagainya. Tidak, tujuan kita sangat simpel. Kita ingin mendalami apa cara pandang capres terhadap dunia, apakah dia punya strategic mindset dalam suatu diskusi yang inspiratif. Dan ini penting kenapa? Karena Presiden Indonesia 2024 akan memimpin Indonesia dalam dunia yang morat-marit, yang kacau balau, yang penuh ranjau tapi juga penuh dengan peluang. Apapun gagasan dan program yang diusungnya, Presiden Indonesia 2024 harus paham bahwa nasib bangsa Indonesia ikut ditentukan oleh segala sesuatu yang terjadi di dunia internasional. Apakah itu pandemi, perubahan iklim, krisis moneter, perang di Timur Tengah dan Eropa, dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin Indonesia maju kalau dunia kacau balau. Presiden 2024 harus paham bahwa sebagian besar aset yang diperlukan untuk kesejahteraan Indonesia ada di luar wilayah Indonesia. Apakah modal, teknologi, pasar, ilmu, gagasan, jaringan, termasuk juga senjata. Presiden 2024 harus paham tanda zaman. Dia harus cerdik dan tangguh membawa Indonesia mengarungi dunia yang penuh dengan standar ganda, yang penuh dengan ketidakadilan, di mana peraturan sering dilanggar dan di mana seringkali might is right. Dia harus jeli dan cerdas membaca situasi lapangan. Jangan kawan diperlakukan seperti lawan. Jangan peluang dilewatkan.
Jangan meremehkan ancaman, jangan menjadi jago kandang. Dia tidak bisa hanya berjiwa nasionalis, dia harus berjiwa internasionalis. Dan yang paling penting tentunya, dia harus paham apa itu politik luar negeri bebas aktif, yaitu bebas bersikap dan aktif dalam bertindak. Bebas aktif itu bukan strategi. Ya, kita tahu semua bicara mengenai bebas aktif. Sekali lagi, bebas aktif itu bukan strategi. Bebas aktif itu adalah fondasi politik luar negeri. Jadi ibarat rumah, bebas aktif itu adalah dasarnya, ya, fondasinya. Dan desain dari rumah itu, dindingnya, pagarnya, lantainya, jumlah kamarnya, dapurnya, garasinya, perabotannya, atapnya, itu lain lagi. Itu bukan fondasi, dan itu semua dibangun di atas fondasi yang ada. Bebas aktif sebagai suatu fondasi perlu tujuan, prinsip, dan strategi. Bebas aktif tanpa prinsip membuat kita tidak berpendirian. Bebas aktif tanpa tujuan yang jelas membuat kita kebingungan tanpa arah. Bebas aktif tanpa strategi membuat kita selalu bertindak reaktif, tidak konsisten, kontradiktif, dan hanya terbawa arus yang dikendalikan oleh negara lain. Tahun 1961, salah satu ekspresi besar bebas aktif Indonesia adalah gerakan non-blok, the non-aligned movement. Ya. Tujuan dari the non-aligned movement adalah untuk menjaga ruang gerak agar Indonesia tetap bisa bebas dan tidak diikat baik oleh blok barat maupun blok timur. Tapi kini dunia bipolar itu udah runtuh, ya. Dan yang ada sekarang adalah dunia multipolar. Gerakan non-blok juga tidak seperti dulu lagi. Ya. Dalam krisis Israel-Palestina sekarang, dalam perang Ukraina, dalam COVID-19, dalam proliferasi nuklir, dalam perubahan iklim, rivalitas Amerika-Tiongkok, suara dan inisiatif gerakan non-blok tidak lagi banyak terdengar. Dan tidak banyak inisiatif yang berarti. Dan selama 9 tahun juga terakhir, Presiden Jokowi juga tidak pernah menghadiri KTT non-blok kecuali secara daring di tahun 2020. Kunci sukses Indonesia tidak lagi bertumpu pada sepak terjang non-aligned movement. Di abad ke-21, kunci sukses Indonesia adalah kemampuan untuk membangun creative alignments. Pakai plural ya, Pak Madi. Creative alignments. Creative alignments yang kita rancang dan bangun dan kembangkan sendiri. Tujuannya bukan untuk membuat blok baru, tujuannya adalah membangun berbagai koalisi, policy alignments, dan sinergi dengan like-minded states sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Alignment itu, agar kita jelas, berbeda dari aliansi. Ya. Alignments itu bukan sekutu. Alignments itu adalah sejalan, sebaris, selaras, dan sekata. Ya, jadi bukan sekutu. Creative alignments berarti kita tetap bebas aktif, tetap independen, tetap menjaga strategic autonomy, tetap tidak masuk dalam fakta militer manapun, tapi kita manfaatkan ruang gerak kita untuk membangun diplomatic space yang kokoh dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dan bagi dunia.
Kalau Indonesia dulu menghindari masuk blok barat atau blok timur, creative alignments berarti Indonesia harus lincah bermain di lini utara, selatan, timur, dan barat. Dan ini yang kita lakukan di G20, dan ini juga yang kita lakukan di APEC. Ya. Sewaktu gerakan non-blok, kita sempat bermusuhan dengan Amerika Serikat. Dan setelah itu bermusuhan dengan Tiongkok. Tapi kini Indonesia mempunyai comprehensive strategic partnership baik dengan Tiongkok maupun dengan Amerika Serikat. Dan dengan kata lain, kita telah memasuki policy alignments dengan kedua negara tersebut secara selektif untuk hal-hal tertentu. Creative alignments dapat mencakup kerjasama diplomatik, strategis, politik, ekonomi, dan teknologi, tanpa sekali lagi memasuki arrangement aliansi. Creative alignments juga harus memberdayakan berbagai kemitraan yang ada. Saya katakan begini karena jujurnya masih ada strategic partnerships Indonesia dengan negara lain yang masih terbengkalai. Creative alignments juga memerlukan grand strategy, suatu strategi yang merajut semua energi, langkah, dan manuver kita di dunia internasional. Saya misalnya melihat pembentukan ASEAN di tahun 1967 sebagai suatu praktek creative alignments. Mengapa? Karena Indonesia mengakhiri politik konfrontasi terhadap Malaysia dan Singapura, dan kemudian kita merapat justru dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk mencapai suatu tujuan strategis. Apa itu? Mengubah konflik menjadi kerjasama dan membuat negara-negara ASEAN sebagai mandor di kawasan kita sendiri, yaitu kawasan Asia Tenggara. Creative alignments juga selalu berubah-ubah. Jadi berbeda dengan aliansi yang sifatnya permanen. Kita bukan aliansi, kita alignments. Creative alignments itu menggait negara-negara lain dengan kepentingan dan cara pandang yang serupa. Untuk isu tertentu, kita akan dekat dengan Amerika Serikat. Untuk isu lain, kita akan lebih dekat ke Tiongkok, atau Jepang, atau India, atau Eropa. Yang penting tidak ada dinding kaku yang membatasi manuver kita dalam dunia yang multipolar. Sebagai middle power misalnya, Indonesia perlu memperkuat policy alignment dengan sesama middle power, termasuk dalam kelompok MIKTA, Meksiko, Korea, Turki, dan Australia, yang sampai sekarang juga masih belum optimal. Untuk perubahan iklim, terutama untuk menjaga carbon sink dunia, Indonesia harus membangun policy alignments dengan negara-negara yang punya hutan hujan tropis. Brazil, Papua Nugini, Costa Rica, Kongo, dan lain sebagainya. Untuk ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang sejak dicetuskan tahun 2019 masih bergerak terlalu lamban, kita juga harus siapa negara-negara yang bisa diandalkan untuk mendorong agenda itu. Untuk Palestina, kalau kita benar-benar serius ingin Palestina merdeka dalam konteks two-state solution, maka kita harus melakukan policy alignments dengan negara-negara yang mempunyai andil dan pengaruh terhadap Palestina dan Israel, baik di negara barat maupun di negara di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Yang jelas, Presiden 2024 tidak bisa menganut nasionalisme sempit, tidak boleh inward looking. Dia harus punya strategi internasional yang jelas, dan dia harus bisa menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dan dia juga harus memperjuangkan kepentingan nasional, tapi juga ikut memperkuat arsitektur kawasan dan memperbaiki, bukan hanya menjaga, memperbaiki tatanan dunia, rules-based world order. Bisakah Indonesia menjaga dan mengembangkan creative alignments dengan siapa?
di sektor apa, di wilayah mana, inilah yang akan kita bahas dalam berbagai sesi pagi ini di Conference on Indonesian Foreign Policy. Stay all day, enjoy your day, and thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dino Patijala. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah untuk Pak Dino. Terima kasih for the wonderful opening speech. Baik hadirin sekalian dan rekan-rekan, berikutnya saya ingin mengundang dengan hormat Bapak Susiwiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan speech-nya untuk kita semua pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Susiwiono Mugiarso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dino Patijalal, Chairman and Founder of the FPCI Foreign Policy Community of Indonesia, Bapak Idham Kholik, Commissioner of KPU, dan Bapak Ibu sekalian, para perwakilan Duta Besar asing yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman perwakilan dari akademisi, kemudian juga dari dunia usaha, teman-teman media, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Airlangga Hartarto, Bapak Menko Perekonomian. Tadi betul-betul sangat mendadak, beliau sudah perjalanan ke sini, kami juga sebenarnya sedang mewakili di acara yang lain. Tiba-tiba Bapak Menko dipanggil Bapak Presiden, kemudian kami diminta langsung mewakili ke sini. Jadi pertama kami Pak Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto mohon maaf yang tadinya sudah berjalan ke arah sini, kemudian ada mendadak kami diminta mewakili pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan terima kasih pada Pak Dino Patijalal beserta seluruh Foreign Policy Community of Indonesia yang telah mengundang kami di dalam acara ini, acara yang sangat penting bagi kita semuanya, terutama yang terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah di dalam menjalin kerjasama luar negeri, baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Kemudian dalam kesempatan saya baik ini, kami mewakili Pak Menko juga ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kerjasama luar negeri kita. Kebetulan kantor Kemenko Perekonomian diminta untuk mengkoordinasikan dan mewakili di berbagai kerjasama internasional, termasuk menjadi Sherpa di G20, kemudian juga menjadi koordinator di dalam IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, dan yang terakhir kemarin kami ditugaskan untuk menjadi koordinator di dalam proses aksesi keanggotaan Indonesia di dalam OECD. Karena itu ini kesempatan yang sangat baik, kami ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian berbagai perkembangan terkait dengan penugasan kami di dalam mengkoordinasikan, baik itu di forum G20, yang minggu ini sudah mulai rapat Sherpa di Brasil, kemudian di forum IPEF yang sebagaimana kita tahu minggu yang lalu kita sudah menandatangani beberapa pilar di dalam IPEF, dan OECD yang di bulan Desember ini akan ada council meeting untuk menetapkan, untuk memutuskan proses aksesi yang diajukan oleh Indonesia. Jadi hari-hari ini, minggu-minggu bulan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam konteks peran Indonesia di dalam kerjasama internasional. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ingin mengupdate mengenai perkembangan ekonomi kita. Global ekonomi kita, sebagaimana diprediksikan oleh berbagai lembaga internasional, terakhir IMF kemarin di dalam Economic Outlook di bulan Oktober,
kembali menyampaikan prediksi outlook-nya bahwa tahun 2023 dan 2024 ekonomi dunia masih akan mengalami perlambatan, mengalami sedikit penurunan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di 2023 diproyeksikan ekonomi global hanya tumbuh 3%, kemudian di 2024 tumbuh 2,9%. Nah, di tengah-tengah ekonomi global yang masih dipenuhi dengan ketidakpastian, terutama geopolitik, kemarin kita lihat di dalam APEC Summit di San Francisco minggu yang lalu, dan pertengahan minggu kemarin kita masih menghadiri G20 Summit secara virtual, menegaskan kembali bahwa geopolitik ini tensinya masih akan naik dan perlu waktu cukup lama. Ini kira-kira kalau kita simpulkan dari, kebetulan Pak Menko bersama kami hari Kamis yang lalu mewakili G20 Summit secara virtual yang diundang oleh PM Modi dari India. Sehingga di tengah-tengah kondisi global yang akan mengalami perlambatan, kemudian juga tensi geopolitik yang tinggi, kita sangat bersyukur ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat solid. Kuartal 3 kita masih tumbuh 4,94%, melanjutkan 8 kuartal berturut-turut Indonesia di angka 5%. Kalau dibandingkan dengan G20 yang lain, Indonesia barangkali hanya kalah sedikit dibandingkan India. Kuartal 3 bahkan lebih bagus dari Cina yang hanya 4,90%. Ini kira-kira yang terkait dengan perkembangan ekonomi kita. Kita masih lebih baik dibandingkan Cina yang hanya 4,9%, Malaysia yang kemarin hanya 3,29%, kemudian South Korea yang hanya 1,37%. Minggu lalu kami diskusi dengan Singapura yang tadinya hanya 0,7 diproyeksikan kuartal 3 menjadi 1,1%. Jauh di bawah Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya. Kemudian mengenai inflasi, Indonesia di dalam beberapa bulan terakhir ini sangat bisa mengendalikan inflasi. Oktober kemarin hanya 2,56%, di November kemarin terakhir kita di angka 2,86%. Sangat terkendali di angka 3 plus minus 1%. Jadi dua komponen utama kita, pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia sangat bagus untuk menyongsong ke depan. Demikian juga beberapa angka yang lain, dan kita mentargetkan di 2024 nanti ekonomi kita malah akan lebih tumbuh lebih tinggi. Pemerintah mentargetkan 5,2% dan inflasi akan lebih terkendali di 2,8%. Intinya di tengah-tengah kondisi global yang masih melanjutkan perlambatan dan penuh ketidakpastian tensi geopolitik, ekonomi Indonesia akan cukup sulit. Bahkan di tahun-tahun politik yang 5 tahun sekali kita alami bersama. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengupdate beberapa hal yang terkait dengan kerjasama multilateral maupun regional kita. Pertama, izinkan kami mengupdate mengenai IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Kebetulan kami kantor Kemenko Perekonomian menjadi koordinator. IPEF ini ada 4 pilar yang diikuti oleh 14 negara, di mana kita negara-negara Indo-Pasifik minus Cina kita menyiapkan economic framework bersama. Dan Indonesia menjadi salah satu motor pendorong di dalam IPEF ini. IPEF terdiri dari 4 pilar. Pilar pertama adalah masalah trade, perdagangan. Pilar kedua masalah supply chain, yang menjadi sangat penting dengan kondisi disruption berbagai supply chain dan logistik saat ini. Pilar ketiga yang terkait dengan clean economy, sedangkan pilar keempat terkait dengan fair economy. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat acara IPEF Summit yang back to back dengan APEC Summit minggu yang lalu, seluruh negara berhasil mendatangani kesepakatan bersama. Pertama kalinya ada kesepakatan bersama mengenai masalah supply chain. Kita tahu sendiri sekarang isunya masalah critical minerals dan masalah isu-isu yang terkait dengan disrupsi untuk supply chain dan logistik dari berbagai industri. Nah, di dalam konteks IPEF ini Indonesia betul-betul menjadi pendorong, termasuk menjadi penggerak untuk 7 negara ASEAN yang masuk di dalam 14 negara yang duduk bersama dalam Indo-Pacific Economic Framework. Kemudian untuk pilar yang lain, pilar 3 dan 4, kita sudah sepakat semuanya. Untuk pilar 1 masalah perdagangan, tinggal pemerintah Amerika yang akan memutuskan nanti di kuartal pertama 2024 ini. Secara umum IPEF sudah sesuai dengan yang kita perjuangkan bersama-sama. Dari 4 pilar semua pembahasan sudah selesai, dan ini menjadi wujud konkret kita untuk berperan besar di dalam kerjasama economic framework di
kawasan Indo-Pasifik. Kemudian kami izinkan juga mengupdate yang terkait dengan OECD. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sudah secara resmi mengirimkan surat untuk mengajukan proses aksesi keanggotaan OECD. Di bulan Juli yang lalu, Pak Menko mewakili Pak Presiden mengirimkan surat kepada Sekjen OECD dan direspon sangat cepat oleh Sekjen OECD. Di awal Agustus sudah langsung datang ke Indonesia. Kemudian di Council Meeting OECD bulan September diputuskan 38 negara OECD tidak ada yang keberatan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD. Proses berikutnya di dalam Council Meeting di Desember ini mudah-mudahan nanti kita juga mulus prosesnya, kita diterima untuk proses aksesi keanggotaan OECD. Kami mewakili pemerintah 1 bulan yang lalu datang ke Sekretariat Jenderal OECD bersama Pak Dubes kita di Paris, Pak Muhammad Umar. Respon seluruh negara OECD sangat-sangat luar biasa. Mereka menunggu betul Indonesia untuk bergabung segera ke dalam forum OECD. Nah, kita berharap melalui forum OECD ini nanti, tujuan utama kita ingin menerapkan seluruh standar internasional sehingga kita mendorong yang namanya regulation reform di kita, proses-proses transformasi ekonomi yang betul-betul berbasis standar internasional. Kami sangat terima kasih, hampir semua perwakilan tetap negara-negara besar di OECD menyatakan dukungan yang sangat kuat. Bahkan pada saat joint statement antara Bapak Presiden dengan Presiden Biden, salah satu yang dinyatakan itu adalah pemerintah Amerika sendiri juga mendukung sangat kuat proses aksesi keanggotaan Indonesia di dalam OECD. Kira-kira itu mengenai yang masalah OECD, kita sedang berproses. Pengalaman negara lain untuk menjadi anggota OECD perlu 5-8 tahun. Terakhir Chili itu perlu jadi 7 tahun untuk menjadi OECD. Nah, karena itu kita ingin mendorong percepatan. Kemudian mengenai BRICS, saya kira kita juga tetap menghormati, kita juga akan terus bekerja sama. Kemudian untuk APEC, hasil APEC Summit yang kemarin saya kira kita sudah dengar bersama-sama, di mana kita ingin juga mendorong berbagai kerjasama melalui APEC Summit ini. Yang terakhir kami ingin melaporkan mengenai DEVA. Salah satu deliverable dari ASEAN Chairmanship kita adalah mengenai DEVA, Digital Economy Framework Agreement. Indonesia menjadi koordinator DEVA dan tahun ini kita sudah memulai. Kita mentargetkan pertumbuhan digital ekonomi di ASEAN akan lipat 2 kali dan akan mencapai 2 triliun US dollar pada tahun 2030. Kemudian yang terakhir terkait dengan CPTPP, pemerintah ingin mendorong kembali memanfaatkan kerjasama CPTPP, terutama market untuk Amerika Latin yang akan kita dorong menjadi salah satu strategi kita untuk mengembangkan non-traditional market dari pasar ekspor kita. Jadi itu kira-kira beberapa perkembangan terkait dengan berbagai kerjasama internasional, baik dari multilateral, regional, maupun beberapa kerjasama yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih di forum ini, pemerintah bisa menyampaikan berbagai perkembangan mengenai berbagai foreign policy kita. Mudah-mudahan beberapa yang sudah kita targetkan dan kita rencanakan sama-sama, baik di dalam forum kerjasama IPEF, yang mungkin nanti akan bisa kita selesaikan 4 pilar di dalam kuartal 1 tahun depan. Demikian juga OECD yang sedang berproses dan berbagai kerjasama yang lain dengan dukungan penuh dari hampir semua negara, khususnya negara-negara besar. Kami sangat yakin pemerintah Indonesia akan bisa berperan besar di dalam berbagai kerjasama internasional. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah. Terima kasih Bapak atas speech-nya pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin rekan-rekan sekalian, mari kita lanjut ke agenda berikutnya, di mana kita akan bersama-sama dengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Langsung saja boleh berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Idham Holik selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Dino Patijalal selaku Ketua dan Pendiri Forum Policy Community of Indonesia, yang saya hormati kepada Bapak yang mewakili Menko Perekonomian, yang saya hormati kepada Ibu Bapak Dubes dan Korps Diplomatik dari berbagai negara yang hadir di dalam forum ini, yang saya hormati kepada Ibu Bapak peserta kegiatan konferensi pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Ini adalah kesempatan penting bagi kami sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia untuk menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan pemilu Indonesia. Tentunya kita sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia karena Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 278,8 juta jiwa. Ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu dari pemilu ke pemilu, dan kami tegaskan dari pemilu ke pemilu tidak ada yang namanya pemilu berdarah atau bloody election. Pemilu di Indonesia selalu diselenggarakan dalam suasana yang kondusif, walaupun seringkali ada letupan-letupan kecil tapi tetap terkendali karena memang demokrasi Indonesia, demokrasi yang memiliki ketahanan di tengah isu global demokrasi sedang terjadi penurunan atau democratic backsliding. 2024 adalah tahun kedaulatan bagi rakyat Indonesia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pemilu adalah sarana kedaulatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih para pemimpin dan calon wakil mereka. Di tahun 2024 ini tidak hanya pemilu serentak 2024 yang dimana kami akan menyelenggarakan pemilihan untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif, tetapi juga kami akan menyelenggarakan pemilihan serentak nasional atau pemilihan kepala daerah secara nasional di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kami menyebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat. Di 2024 ini, untuk pemilu serentak, kami akan menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu. Indonesia adalah salah satu negara yang menyelenggarakan pemungutan suara di hari yang sama, one day election. Sehingga di 2004 yang lalu, majalah Times pernah mempredikasi pemilu Indonesia sebagai the most complicated election. Ya, tapi alhamdulillah sejarah telah membuktikan pemilu Indonesia selalu berjalan baik dan sukses. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, di 2024 ini juga kami akan menyelenggarakan pemilu di 2.749 dapil. Kami akan menyelenggarakan pemilu di 2.749 dapil dengan populasi pemilih sebanyak 204.807.222 orang yang tersebar di TPS 823.220. Ya. Data tersebut sudah termasuk pemilih diaspora atau pemilih luar negeri yang berjumlah 1.750.474 orang dengan TPS sebanyak 3.559. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemungutan suara di luar negeri itu diselenggarakan oleh 128 PPLN yang berada di 128 perwakilan negara di luar negeri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes dan para korps diplomatik yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri. Dan nanti dalam pemungutan suara di luar negeri, kami akan menerapkan early voting atau pemungutan suara pendahuluan mulai dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pemberian pemungutan suara pendahuluan tersebut, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama, pemberian suara lewat pos atau postal voting. Yang kedua, pemberian suara lewat kotak suara keliling, mobile ballot box. Yang ketiga, pemberian suara di TPS luar negeri.
Kami juga sudah menyampaikan kepada para peserta pemilu di Indonesia yang terdiri dari 18 partai politik di tingkat nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Khusus untuk partai politik di tingkat nasional, kami sampaikan agar menghormati kebijakan politik negara yang dimana ada pemilihnya. Karena ada beberapa negara yang tidak memungkinkan melakukan kampanye. Dan saat ini Indonesia sedang melaksanakan kampanye pemilu serentak 2024 selama 75 hari yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Kami tegaskan agar para peserta pemilu menghormati kebijakan luar negeri negara-negara masing-masing tersebut. Ya. Dan pada kesempatan ini juga mudah-mudahan berkat forum ini setiap kendala yang dihadapi oleh PPLN dapat diselesaikan berkat dukungan Ibu Bapak Dubes maupun Korps Diplomatik, karena memang ada satu negara yang dimana kami belum bisa mendirikan TPSLN, tempat pemungutan suara luar negeri di area publik. Mudah-mudahan ke depan kami bisa mendapatkan izin. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pada tahun 2019 yang lalu partisipasi pemilu Indonesia ya itu sebesar 82%. Mudah-mudahan ke depan partisipasinya bisa meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kita semua menyadari bahwa saat ini penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia masih berada dalam lanskap politik pasca kebenaran. Oleh karena itu, kami sebagai penyelenggara pemilu dan mengajak kepada semua pihak, semua stakeholder agar mari kita bahu-membahu perangi politik identitas, perangi politik pasca kebenaran dengan cara berbagi literasi media dan literasi informasi, dan yang terpenting literasi elektoral. Karena ini adalah tantangan kita. Proses demokratisasi Indonesia ya sudah berjalan sejak 20 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan pemilu 2024 menandakan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang matang. Ya. Demokrasi bagi kami sebagai penyelenggara pemilu merupakan entitas penting dalam konteks diplomasi internasional. Karena demokrasi bisa menjadi bagian penting dalam national branding. Kita ketahui hari ini di tengah isu global penurunan demokrasi, pemilu Indonesia mendapatkan tantangan yang dimana apakah kualitas penyelenggaraan pemilu Indonesia lebih baik atau tidak. Hadirnya saya di forum ini dan saya menyaksikan langsung bagaimana semangat Ibu Bapak, semangat kita semua sebagai warga negara. Saya sangat yakin penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini akan lebih baik yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas partisipasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Senang rasanya kami berada di tengah Ibu Bapak semuanya, dan kami yakin pesan-pesan kepemiluan dan demokrasi yang kami sampaikan di waktu yang singkat ini dapat tersebar ke seluruh diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Indonesia adalah negara demokrasi besar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang.